Baik, selanjutnya kepada hadis yang kedua, yaitu hadis nomor 457. Teks hadisnya ialah wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu ma'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha anil na'i rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Hudzaifah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang memberitahukan kematian seseorang. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan Tirmidzi menilainya sebagai hadis hasan. Untuk tahrij hadisnya, hadis ini ditahrij oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad, juz 38 halaman 442, Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi juz 2 halaman 304. Nah, untuk sejarah sanadnya, hadis ini memiliki dua jalur riwayat, yaitu Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Imam Ahmad menerima hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman menerima hadis dari Bilal bin Yahya Abasi, dan Bilal bin Yahya Abasi menerima hadis dari Habib bin Sulaiman bin Abasi, dan Habib bin Sulaiman bin Abasi menerima hadis dari Yahya bin Adam, dan Yahya bin Adam menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Tirmidzi menerima hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman menerima hadis dari Bilal bin Yahya. Bilal bin Yahya menerima hadis dari Habib bin Sulaiman bin Abasi, dan Habib bin Sulaiman bin Abasi menerima hadis dari Ibn Qudus, Ibn Bakar, Ibn Hunaisin, dan Abdul Al-Qudus, Ibn Bakar, Ibn Husain menerima hadis dari Ahmad bin Ma'ni, dan Ahmad bin Ma'ni menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis ini nampaknya memiliki jalur yang sama, ya, dikarenakan Habib bin Sulaiman bin Abasi memiliki dua orang guru, yaitu Yahya bin Ahmad dan Abdul Al-Quds bin Bakar Ibn Hunaisin. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai derajat hadis ini, ya. Derajat hadis ini hasan, bahkan derajat hadis ini ialah hasan, bahkan Imam Tirmidzi pun menilainya sebagai hadis hasan sahih. Sedangkan menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini ialah hasan dalam kitabnya Fathul Bari. Baik, yang selanjutnya itu mengenai kajian matan, ya. Yang pertama tentang rekonstruksi matan hadis. Di sini ada dua riwayatnya. Yang pertama riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Riwayat Imam Ahmad yaitu redaksi hadisnya, annahu kana idza mata lahu maitun qala la tuzinu bihi ahadan inni akhafu ayyakunu na'yan inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil na'i. Sedangkan untuk lafaz dari Imam Tirmidzi yaitu idamitun falatu dinubi inni akhafu ayyakuna na'yan fa inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh dua jalur, yaitu Imam Ahmad dan jalur Imam Tirmidzi. Dalam kedua jalur tersebut memiliki perbedaan. Imam Ahmad memakai lafaz annahu kana idza mata lahu maitan qala la tudinu bihi ahadan, sedangkan Imam Tirmidzi memakai lafaz idza maitun fala bi tudinubi. Mufradat hadisnya yaitu yang selanjutnya mengenai mufradat hadis, an-na'i yaitu memberitahu kematian seseorang. Ini disunahkan, sedangkan makna yang dilarang ialah cara yang biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah apabila ada orang yang mati, ia dihormati di kalangan mereka meninggal dunia atau mati dibunuh. Mereka mengirimkan sekumpulan orang yang berkendaraan untuk memberitahu kematiannya kepada semua kabilah. Nah, untuk makna hadisnya yaitu an-na'yu ialah memberitahu kematian seseorang. Untuk menyampaikan berita kematian ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah memberitahu kepada keluarga si mayit, rekan-rekannya, orang soleh dan tetangga. Ini termasuk amalan sunnah memandangkan si mayit harus dihadiri oleh jenazah, oleh jemaah yang akan memandikan, mensolatan, mengkuburkannya, dan semua itu merupakan fardu kifayah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu mengajak orang ramai untuk membanggakan diri. Cara ini dimakruhkan kecuali bertujuan untuk memperbanyak pahala dan syafaat dengan ramainya orang yang mensolati si mayit. Nah, yang ketiga yaitu memberitahu dengan cara
niyahah ya, dan menangis yang disertai dengan jeritan pada setiap pintu rumah, di pasar, dan di atas mimbar. Ada pula dengan mendekam seseorang untuk berkeliling ke seluruh kabilah seperti mana yang dilakukan oleh orang Arab pada zaman jahiliyah. Cara inilah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak suka meniru perbuatan mereka. Adapun perbuatan secara mutlak tanpa disertai niyalah yang dan berbangga-bangga, maka itu dibolehkan dengan berdalilkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kamu tidak memberitahukannya kepadaku? Seperti mana dalam kisah kematian seorang wanita yang bekerja membersihkan masjid pada hari sebelum ini. Yang keempat yaitu mengenai pendapat para ulama. Ya, di sini tidak ada pendapat para ulama meskipun saya sudah mencarinya dalam kitab Ibanatul Ahkam dan Tauhidul Ahkam, tidak mendapatkannya. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan hadis ini. Yang pertama, larangan melakukan perbuatan yang dahulu biasa dikerjakan oleh masyarakat jahiliyah apabila ada orang yang dihormati di kalangan mereka meninggal dunia atau dibunuh. Yang kedua, disyariatkannya memberitahu kematian seseorang agar seluruh keluarganya berkumpul, begitu pula teman-teman si mayit dan yang orang soleh. Baik, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.